Baik, hari ini saudara kita bersyukur untuk kembali kesempatan Tuhan berikan bagi kita ada di tempat ini saudara. Saya percaya semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, Dia akan terus memimpin hidup kita. Dan saya percaya hidup kita akan bukan hanya kuat, tetapi akan terus bertumbuh dan berbuah dalam rohani. Saudara. Hari ini saya langsung ajak kita akan belajar kembali bersama-sama. Belajar tentang kemuliaan amanat agung. Kita sudah ada di seri yang ketiga. Belajar tentang kemuliaan amanat agung Kristus. Seri yang pertama kita belajar tentang kemuliaan Injil. Seri yang kedua kita belajar tentang kemuliaan pemberitaan Injil. Dan yang ketiga ini kita belajar kemuliaan visi dan jangkauannya. Kemuliaan visi amanat agung dan jangkauannya. Mari saudara, saya mengajak kita melihat dasar ayat yang kita akan belajar tentang kemuliaan visi dan jangkauan daripada amanat agung ini. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Saudara perhatikan di Alkitab saudara, dan saya mengajak kita untuk, karena ini 3 ayat kita akan baca secara lantang ayat demi ayat ini saudara. Matius 28 ayat 18 sampai 20, mungkin ada yang sudah hafal juga ayat ini, tetapi kita akan perkatakan sama-sama ya. 2, 3 mulai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada beberapa suku kata dalam ayat ini, khususnya di ayat yang ke-19 saudara, dari kata yang disebutkan di sini yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam kalimat ini terkandung satu visi yang besar. Terkandung satu visi yang penting. Tetapi juga ini adalah visi yang mulia, saudara. Dari visinya dan jangkauannya. Ada kata di sana menjadikan murid, dan ada kata juga menjadikan segala bangsa murid, saudara. Sehingga kalau saudara bertanya di mana mulianya amanat agung itu, saudara. Mulianya adalah di visinya, dan mulianya itu ada di jangkauannya, saudara. Kalau saudara memperhatikan atau kita belajar bersama-sama tentang visi amanat agung ini, dari kalimat menjadikan segala bangsa murid, kita menemukan ada kemuliaan dan bahkan kita melihat hal yang penting sekali saudara, di balik daripada pernyataan Tuhan tentang menjadikan segala bangsa murid ini. Paling tidak kita akan melihat yang pertama, ada visi yang saya bisa sebutkan di sini adalah visi kualitatif atau visi kualitas. Itu juga yang menjadi visi daripada gereja ini dan bahkan menjadi visi dari Gereja Bethel Indonesia, dan harusnya visi ini menjadi visi seluruh gereja di seluruh dunia. Harusnya semua gereja berfokus ke visi ini, saudara. Apa visi kualitatif ini atau visi kualitas ini?
itu berbicara tentang menjadikan semua orang menjadi murid Kristus, saudara. Di gereja ini pernah kita mengangkat beberapa tahun, saudara. Saya nggak salah, hampir 3 tahun kita mengangkat tema ini, yaitu Jesus at the center, saudara. Yesus menjadi pusat. Kenapa saya harus katakan bahwa Yesus menjadi pusat? Memang kita percaya kepada Allah Tritunggal, saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus adalah salah satu pribadi dalam Allah Tritunggal. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai pusat, ini tidak menyalahi keimaman kita atau menyalahi iman kita kepada Allah Tritunggal, saudara. Ini bukan hanya berbicara tentang Yesus saja, enggak, saudara. Justru kalau kita memuliakan Yesus, kita sedang menyenangkan Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Waktu kita meninggikan Yesus, kita sedang membuat Allah itu senang. Karena Allah sangat-sangat menghargai anaknya, saudara. Jadi pada saat yang sama, saat kita meninggikan Yesus, kita sedang meninggikan Allah Bapa. Yang setuju katakan amin. Tapi pada saat yang lain, saudara, kalau engkau merendahkan Yesus, kau sedang merendahkan Bapa di surga, saudara. Berapa banyak orang-orang yang hari-hari ini, bahkan pengajar-pengajar yang coba menempatkan Yesus di posisi yang sangat rendah, saudara. Saya percaya sama seperti pemberian Roh Kudus. Setelah kita menyanyikan lagu-lagu tadi bicara tentang Roh Kudus. Saudara tahu apa fungsi Roh Kudus? Pribadi Allah Roh Kudus diberikan bagi kita. Dia ada untuk memuliakan Kristus. Betul? Roh Kudus pribadi Allah. Tapi dengar baik, dia ada untuk memuliakan Kristus. Bayangkan pribadi Allah, dia ada untuk memuliakan Kristus. Jadi pada saat yang sama ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, pada saat yang sama harusnya hidup kita memuliakan Kristus, saudara. Makanya saya berkata tidak salah ketika hari ini kita menjadikan Yesus sebagai pusat. Kenapa? Di dalam amanat agung ini ada hal yang mulia. Dalam amanat agung ini terkhusus berbicara tentang visi menjadikan semua bangsa murid. Garis bawahi menjadikan murid, saudara. Saya belum bahas tentang segala bangsa di sini, karena itu bicara tentang hal yang kedua. Tapi di sini bicara tentang menjadikan murid, dan sudah pasti ini menjadikan kita sebagai murid Kristus. Betul? Jadi menjadi murid Kristus, ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab, teladan-teladan. Bahkan mungkin kita punya banyak teladan-teladan, idol-idol dalam hidup kita sehari-hari, dalam profesi kita, dan dalam berbagai hal. Tapi dengar baik, suka atau sudah suka, mau atau tidak mau, hari ini kita kembali diarahkan menjadikan Yesus sebagai pusat segala-galanya, saudara. Dalam profesi kita, ada profesi yang melekat dalam pribadi kita. Ada tugas tanggung jawab yang melekat dalam diri kita. Ada banyak yang orang kenal tentang kita. Tapi dengar baik, semua itu harus dijalankan dalam kapasitas bahwa kita ini ada untuk menjadi murid Kristus, saudara. Seberapa tinggi jabatanmu, seberapa hebat pengaruhnya, saya berharap bahwa apapun yang mungkin titel yang kita emban sekarang ini, ingat bahwa ada satu yang tidak boleh berkurang sedikit pun, yaitu statusmu sebagai murid Kristus, saudara. Pengusaha besar, mau orang dengan jabatan tinggi, tapi juga saya mau berkata, mungkin tidak dengan jabatan apa-apa, saudara. Tidak dalam pengaruh pekerjaan yang luas, tapi melekat dalam diri kita bahwa hari ini saya adalah murid Kristus, saudara. Sebagai anak kecil murid Kristus.
anak muda murid Kristus. Suami murid Kristus. Istri murid Kristus. Orang tua murid Kristus. Jadi belajar tentang amanat agung, ada sesuatu yang mulia di sana, yaitu bagaimana kita disebut sebagai murid Kristus. Dan kita bukan hanya menjadi murid Kristus, tapi kita menjadikan orang-orang juga murid Kristus. Dalam visi ini, saudara, saya katakan tadi visi kualitas atau visi kualitatif. Ini berbicara tentang tugas kita untuk menjadi murid. Tapi juga tugas kita untuk menjadikan orang lain adalah murid Kristus. Apa sesungguhnya murid Kristus ini, saudara? Murid Kristus adalah, saya bisa artikan mungkin secara harfiah di sini bicara tentang menjadi manusia unggul, saudara. Manusia yang mulia. Manusia yang terhormat, saya katakan. Seperti siapa, saudara? Seperti Kristus. Jadi kalau kita bicara tentang amanat agung, ini adalah satu tugas, satu upaya untuk menjadikan orang-orang seperti Kristus, saudara. Di mana mulianya di sini, saudara? Kita tidak sedang menjadi orang yang biasa seperti dunia ini. Kita tidak sedang menjadikan orang lain menjadi manusia biasa. Tapi kita sedang mengupayakan hidup kita menjadi seperti Kristus, manusia seperti Kristus. Dan kita juga sedang mengupayakan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi manusia seperti Kristus. Mungkin ada yang pernah mendengar orang-orang yang meragukan bahwa bisakah kita menjadi seperti Kristus, saudara? Orang-orang tidak mau menerima ketika Yesus itu adalah Allah sekaligus adalah manusia. Makanya orang coba membuat penafsiran begitu rupa supaya apa? Kalau bisa kehalaan Yesus itu dihilangkan, saudara. Supaya tinggal manusianya saja. Saya berkata ini salah besar, saudara. Kita mau membuat orang menjadi seperti Yesus. Tetapi kita menghilangkan kealahannya. Saya berkata bahwa kalau kita hilangkan kealahannya, dia tidak layak jadi penebus kita, saudara. Pengajaran di luar sana berseliweran berkata bahwa Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Dan hari ini di mimbar ini saya harus tegas berkata bahwa Yesus selamanya Allah, Yesus selamanya Tuhan dan tidak akan pernah berubah. Dari dulu sekarang dia tetap Tuhan, dia tetap juru selamat, dia tetap Allah. Katakan amin. Tapi dia adalah manusia, saudara. Jelas di sini ketika dikatakan dia adalah manusia, berarti dia pernah jadi seperti kita. Berita baiknya Allah yang menjadi visi kita itu menjadi seperti dia. Dia pernah jadi manusia. Sehingga dalam Alkitab kalau kita lihat bagaimana Yesus menjalani hidup sebagai manusia. Dia dicobai, Alkitab berkata, dia banyak mengalami pergumulan permasalahan, tekanan dari dalam keluarga, dari luar, saudara. Bahkan dikatakan bahwa Yesus mengalami salib sampai Yesus bisa menyelesaikan karyanya, saudara. Tetapi tidak gampang, saudara. Tetapi dia pernah jadi manusia yang menandakan bahwa berarti kalau Tuhan berkata kita menjadi seperti Kristus, memang dalam kadar yang mungkin masing-masing kita berbeda, saudara. Tetapi paling tidak kita dalam posisi semua siapapun kita dalam tujuan yang sama, visi yang sama, yaitu menjadi seperti Kristus atau menjadi murid Kristus. Jadi dalam hal ini kita bukan hanya mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, atau kita bukan hanya mengarahkan orang lain kepada Yesus Kristus. Dalam hal ini visi kita yaitu menjadikan murid Kristus, membuat orang-orang harus percaya Yesus. Bilang sama-sama percaya Yesus. Yohanes 3 ayat 16 jelas berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Ini siapa saudara? Yesus. Beroleh hidup yang kekal. Jadi kita bukan hanya mengarahkan orang. Mengatakan kepada orang. Tahu Yesus? Atau hanya membawa orang kepada Yesus saja. Tetapi kita harus membuat orang itu sampai bisa percaya kepada Yesus. Jadi yang pertama, menjadi murid Kristus atau menjadi seperti Kristus tidak pernah terlepas dari kepercayaan kepada Yesus. Terlalu banyak hari-hari ini kepercayaan yang coba ditaruh bagi kita, saudara. Ada orang-orang yang sudah percaya Yesus pun masih terlibat dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain, saudara. Masih gado-gado. Bahkan ada yang berkata kalau Yesus tidak bisa menolong, kita bisa cari pertolongan yang lain, saudara. Jadi banyak orang kepercayaannya macam-macam, saudara. Tapi hari ini saya mau tegaskan lagi, kita punya visi yang mulia, menjadikan orang murid Kristus. Yang pertama jelas adalah orang percaya Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, satu-satunya Allah yang berkuasa dalam hidup mereka. Katakan amin, saudara. Berarti sampai di titik kita belum bisa menjadikan mereka percaya Yesus saja. Saya bisa katakan bahwa kita belum sampai menjalankan visi ini, visi mulia ini dengan tuntas, saudara. Harus sampai dia percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Gak ada juru selamat yang lain. Gak ada Allah yang lain. Gak ada penguasa yang lain dalam hidupnya, saudara. Dan untuk ini, saudara, saya tahu bahwa kita mendapatkan tantangan yang berat hari-hari ini. Orang lebih banyak percaya berita. Orang lebih banyak percaya dengan filsafat. Dan lain sebagainya, tuh, saudara. Tapi hari ini, puji Tuhan kita bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Ada visi mulia menjadi seperti Kristus, yaitu apa? Setiap orang harus percaya kepada Yesus. Pastikan hari ini engkau percaya Yesus saja satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Dan pastikan juga bahwa suamimu, istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu adalah orang-orang yang hanya percaya kepada Yesus. Katakan amin, saudara. Dan yang kedua, saudara, di dalam visi kualitatif ini yang saya katakan tadi, visi menjadi seperti Kristus. Kita bukan hanya mengarahkan orang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Tapi Yohanes pasal 8 ayat 31. Kita diajar hari ini untuk belajar dari Yesus. Bilang sama-sama, belajar dari Yesus. Saya katakan tadi terlalu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita perlu pelajari. Saudara pasti kagum dengan Daud. Katakan amin. Seorang yang Alkitab berkata, orang yang cinta Tuhan, saudara. Orang yang intim dengan Tuhan. Saudara baca keintiman Daud. Mau jadi seorang penyembah, saudara belajar dari Daud. Dan akhirnya Tuhan memberikan kesimpulan, Daud ini Tuhan suka hatinya Daud. Belajar keberanian. Saudara belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara belajar apa lagi? Belajar ketaatan, belajar dari Nuh. Dan banyak nabi-nabi, raja-raja yang lain. Yang saudara bisa belajar. Dan di perjanjian baru saudara belajar dari banyak tokoh-tokoh, saudara. Mulai dari Yohanes Pembaptis, murid-murid. Murid yang terkenal Paulus. Bisa menjadi bahan pembelajaran kita. Tapi kalau untuk kita menjadi seperti Kristus, menjadi murid Kristus, harus lebih banyak belajar dari Yesus. Katakan amin, saudara. Tidak salah saudara belajar dari orang-orang yang hebat, yang sukses. Mungkin yang menjadi panutan saudara. Karena itu akan memacu dirimu untuk maju, saudara. Tapi jangan lupa, teladan kita atau tempat untuk kita belajar yang jangan boleh bergeser sedikit pun. Kita harus lebih banyak belajar dari Yesus. Yang setuju katakan amin, saudara. Hari
hari-hari ini iblis coba menaruh banyak idol-idol. Supaya kita mulai terpisah pemikiran kita, saudara. Kalau bisa teralih sedikit dari Yesus. Dan Yesus akhirnya menjadi kesekian yang kita akhirnya bisa percayai dan hormati, saudara. Atau kita bisa menjadikan Yesus sebagai mungkin tempat belajar yang terakhir bisa jadi, saudara. Makanya dari kecil, kalau tanya ke anak kecil, guru-guru sekolah minggu yang ada di sini, atau orang-orang tua yang punya anak, jangan sampai idola anak-anak kita ini bukan Yesus, saudara. Saya percaya ada sesuatu yang salah di dalam parenting kita, saudara. Oke lah, ada idola-idola yang lain, tapi Yesus harus jadi idola anak kita lebih daripada yang lain. Katakan amin, saudara. Kalau itu saya berkata kita bisa gagal dalam parenting kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau orang lebih ingat yang lain daripada Yesus, berarti ada yang salah yang kita percayai, saudara. Bukan Yesus berarti yang menjadi pusat belajar kita. Ketika mungkin lebih khususnya kalau kita lihat di bacaan yang saya tunjukkan tadi 8 ayat 3, Yohanes 8 ayat 31, ketika Yesus berkata bahwa kalau engkau tetap dalam firman-Ku, engkau adalah murid-Ku. Ada banyak firman-firman dalam Alkitab, tetapi kita harus belajar juga bahwa ada firman-firman yang sudah digenapi dalam Yesus, dan bahkan ada firman-firman yang ditekan, lebih dipertajam, diperdalam oleh Yesus. Ketika kita belajar tentang ajaran-ajaran Yesus di Injil-Injil, saudara, Yesus tidak sedang menghapus hukum Taurat, tapi Yesus sedang memberikan penekanan-penekanan yang lebih dalam, saudara. Salah satu contoh, ketika orang-orang di dalam menggunakan hukum jangan bersinah, saudara. Orang berkata bahwa bersinah itu nanti ketika terjadi yang namanya hubungan persinahan. Tetapi Tuhan memberikan makna yang berbeda tentang arti daripada bersinah. Engkau melihat dan engkau mengingini itu bersinah. Lebih tajam lagi ketika Tuhan berkata, kamu berkata membunuh ketika kita menghabisi nyawa orang. Tapi Tuhan berkata, kamu membenci itu seperti membunuh. Jadi ajaran Yesus, orang berkata mungkin enak di zaman Yesus. Oh, saya berkata kita perlu belajar sungguh-sungguh. Karena apa? Yesus sering memberikan makna yang lebih dalam, dan Yesus sering melihat motivasi terdalam kita dalam melakukan sesuatu, saudara. Memberi misalkan. Apa motivasimu memberi? Memberi kalau engkau tidak mencintai Tuhan, menjadi suatu pemberian yang sebetulnya engkau sedang memberi sesuatu yang bagi Tuhan, ya Tuhan tetap menerima, tetapi ada satu level yang Tuhan menginginkan kita memberi. Memberi dengan sukacita, tapi juga memberi karena kita mencintai Tuhan, saudara. Dan yang berikut, ketika kita belajar tentang menjadi murid Kristus, sebagai saya berkata visi yang mulia ini, karena membuat manusia unggul, manusia mulia, manusia terhormat seperti Kristus. Kita bukan hanya mengarahkan orang-orang kepada Kristus, tetapi memastikan mereka hanya percaya Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka juga belajar dari Yesus. Banyak belajar dari Yesus. Dari firman-firman Yesus. Bagaimana Yesus memberikan penekanan tentang kasih. Bagaimana Yesus memberikan penekanan tentang tulus itu seperti apa, saudara. Dan selanjutnya mengenal Yesus. Filipi 3 ayat 10, saudara. Bisa ditunjukkan. Ketika Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Mengenal Yesus. Berarti menjadi seperti Yesus adalah pribadi-pribadi yang bukan hanya belajar dari Yesus, tapi bertumbuh pengenalannya akan Yesus, saudara. Saudara, ada banyak keuntungan ketika saudara terus lebih dalam mengenal Yesus. Pengenalan kita akan Yesus akan menentukan kemenangan kita menghadapi masalah, saudara. Pengenalan kita akan Yesus akan menentukan respon-respon kita dalam segala keadaan-keadaan yang terjadi, saudara. Jadi pentingnya mengenal Yesus.
Bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Berarti kita punya hubungan dengan Yesus, saudara. Tapi kalau kita teralih dengan hubungan-hubungan yang lain atau terkuras dengan pribadi-pribadi yang lain, saya percaya kita tidak akan maksimal mengenal Yesus. Saya berikan contoh begini mungkin. Dalam diri kita, Tuhan sudah patok umur kita masing-masing. Masing-masing kita Tuhan sudah patok berapa umurmu, saudara. Saya juga seperti itu. Dan Tuhan berharap begini, saudara. Waktu kamu ikut Yesus atau waktu kamu percaya Yesus, Tuhan sudah pastikan pengenalanmu mungkin sekian persen, saudara, akan Yesus. Dan bayangkan kalau kamu tidak pernah belajar dan tidak pernah memiliki hubungan dengan Yesus, berarti pengenalanmu akan Yesus tidak akan maksimal, saudara. Sama seperti yang Tuhan berikan bagi kita, misalkan contoh, suami istri. Tuhan sudah tahu berapa tahun kita akan punya hubungan, saudara. Dari sejak pacaran sampai kita menikah, kita masih saling mengenal terus, saudara. Dan bahkan sampai akhir, saya berkata bahwa ya mungkin itulah batas di mana kita saling mengenal, saudara. Pengenalan ini akan bisa memberikan dampak bagi kita, dan pengenalan ini juga akan memberikan dampak bagaimana kita memperlakukan Yesus itu, saudara. Semakin mengenal Yesus, semakin kita tahu apa yang menyenangkan hatinya. Betul tidak? Semakin kita mengenal Yesus, kita semakin tahu apa sih yang menjadi kerinduannya. Sama seperti pengenalan-pengenalan kita akan orang-orang yang kita kasih di sekitar kita, saudara. Yang dipertanyakan adalah kita sering menjadi masalah tentang mungkin ada satu karakter, ada satu kebiasaan. Masih menjadi satu masalah keluarga dari awal sampai akhir, saudara. Karena apa? Tanpa pengenalan di sini. Memang ada hal-hal tertentu yang perlu dirubah. Tapi ada hal-hal tertentu yang saya berkata dalam hubungan misalkan suami istri, kita hanya bisa menerima, saudara. Berapa banyak keluarga-keluarga yang akhirnya ngotot dengan satu perubahan harus terjadi, saudara. Padahal ada hal-hal tertentu yang memang tidak lagi esensi, saudara. Dalam konteks hubungan. Makanya akhirnya saling menuntut terus sampai akhirnya menjadi satu masalah yang besar, saudara. Saya bukan berkata bahwa tidak perlu berubah sesuai dengan ekspektasi kita, saudara, pasangan kita. Tapi ada hal-hal tertentu yang perubahan itu akan terjadi ketika yang pertama kita menerima dulu, saudara. Dan yang berikut, mari kita belajar. Yang berikut bukannya percaya Yesus, orang belajar dari Yesus, orang mengenal Yesus. Dan yang keempat adalah orang meneladani, menjadi seperti atau serupa Yesus. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Kenapa mulianya visi ini? Karena visi menjadi seperti Kristus. Manusia unggul seperti Yesus, mulia seperti Kristus. Yang ditempuh dengan cara orang-orang meneladani Yesus. Jadi bukan hanya belajar dari Yesus, tapi Yesus menjadi teladan satu-satunya. Saya bisa membayangkan kalau suami-suami di tempat ini yang sudah berkeluarga, dia punya teladan satu-satunya adalah Yesus, saudara. Bisa dibayangkan keluarga yang akan yang dijalani, saudara. Punya kesabaran yang tinggi, punya pengertian, punya kasih yang dalam, saudara. Karena apa? Teladannya Yesus. Tapi yang sekarang-sekarang ini teladannya adalah bintang-bintang film, saudara. Teladannya adalah sinetron-sinetron, saudara. Suami-suami di sinetron, saudara. Jangan sampai dalam hubungan keluarga keluar, saudara. Coba kamu seperti bintang film ini. Bayangkan nih suami dituntut seperti bintang film, saudara. Demikian juga istri, atau suami juga menuntut istri-istri, kamu harus seperti ini loh. Saya berharap bahwa hari-hari ini kita mendoakan pasangan kita makin hari makin meneladani Yesus, makin serupa dengan Yesus, makin sama seperti Yesus. Katakan amin, saudara. Dan yang berikut, apalagi yang kita bisa pelajari dari
visi kualitas ini menjadi seperti Kristus atau menjadi murid Kristus. Bukan hanya percaya Yesus, bukannya belajar dari Yesus, bukan hanya mengenal Yesus, bukan hanya meneladani menjadi serupa Yesus, tetapi juga pada akhirnya dia akan menjadi pribadi yang senang bicara tentang Yesus, saudara. Senang bicara tentang Yesus, saya senang juga memberitakan tentang Yesus. Orang-orang yang punya visi menjadi murid Kristus, mereka pasti senang berbicara tentang Yesus, saudara. Artinya apa, saudara? Kita tidak sedang menyembunyikan iman kita, saudara. Kalau orang tahu kita pengikut Yesus, kenapa, saudara? Justru kita harus menunjukkan bahwa kita ini pengikut Yesus. Kenapa banyak kompromi-kompromi yang kita lakukan? Karena kita tidak menekankan tentang identitas kita, saudara. Coba ingatkan kepada diri kita, pertama, engkau adalah murid Kristus. Sambil waktu kita bicara tentang, senang bicara tentang Yesus, tentang pribadi Yesus ini, saya percaya bahwa kita makin lama akan pasti makin serupa dengan Yesus, saudara. Akan betul-betul jadi murid Kristus. Tapi murid Kristus tapi tidak mau bicara tentang Yesus, murid Kristus tapi tidak mau memberitakan tentang Yesus, saya bisa pastikan bahwa engkau bukan murid Kristus, saudara. Jadi murid Kristus senang berbicara tentang Yesus dan senang membagikan Yesus kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Dan yang berikut, itu visi yang mulia saya katakan tadi. Karena kita sedang menjadikan orang-orang ini manusia unggul seperti Yesus. Makanya visi ini besar sekali. Visi ini mulia sekali. Visi ini agung sekali. Dan yang berikut, ada visi kuantitatif atau visi, saya bisa berkata ini visi yang bicara tentang jangkauannya, saudara. Dia berkata bahwa menjadikan segala bangsa murid Kristus. Garis bawahi kata segala bangsa di sini. Segala bangsa dapat diterjemahkan segala suku. Segala bangsa juga itu bisa segala kaum, segala generasi, segala lapisan masyarakat, strata, dan segala bahasa. Jadi ini bicara tentang bahwa kenapa mulianya amanat agung? Bukan hanya karena visinya agung yang berbicara tentang kita sedang menjadikan orang-orang manusia unggul seperti Yesus. Tapi kita sedang menjalankan visi ini dengan jangkauan yang tak terbatas, saudara. Inilah jangkauan yang tak terbatas. Bisa setiap generasi, bisa setiap bahasa. Jadi visi ini menjadi mulia karena tidak ditentukan. Nanti visi ini dijalankan hanya untuk sekelompok saja. Apapun teologi yang coba disodorkan oleh banyak teolog-teolog, pengajar-pengajar, mereka tetap setuju bahwa Injil ini untuk semua orang, saudara. Injil ini harus diberitakan kepada siapa saja, saudara. Sehingga mulianya amanat agung ini bukan hanya kepada tugasnya untuk menjadikan manusia unggul seperti Yesus, tetapi untuk berbicara tentang jangkauannya, saudara. Jangkauan menjadikan manusia unggul ini yang tidak terbatas, tidak terhingga. Sehingga kalau kita bicara tentang jangkauan yang tidak terbatas, saya bisa berkata bahwa inilah panggilan misi global, saudara. Hal ini juga ditunjang oleh beberapa ayat yang kita baca tadi, saudara. Ketika Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga maupun di bumi, saudara. Apakah ada tempat yang tidak terkuasai oleh otoritas Tuhan di bumi ini, saudara? Sorga aja dikuasai oleh Tuhan. Apatah lagi dikatakan di bumi. Bumi mana yang tidak terkuasai oleh Tuhan? Sehingga ketika dia berbicara tentang misi yang global, karena didukung oleh otoritas Tuhan. Tuhan yang berotoritas atas seluruh dunia ini. Tuhan yang berotoritas atas setiap agama, atas setiap suku, atas setiap generasi. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan yang berotoritas atas seluruh dunia ini?
Amin. Percaya hanya Yesus yang berotoritas, yang memegang kekuasaan tertinggi. Amin. Jadi misi global ini jangkauannya luas karena didukung oleh kekuasaan Yesus memang yang tidak terhingga ini, tidak terbatas ini. Dan ini harus kita mengerti, saudara. Kekuasaan Yesus tidak terbatas oleh apapun juga. Oleh kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi. Apalagi hanya setan-setan, saudara. Makanya orang bilang dalam pemberitaan Injil, setan-setan itu takut, saudara. Karena waktu memberitakan Injil kita diingatkan tentang otoritas Tuhan lebih daripada kekuasaan apapun, saudara. Makanya untuk kita yang menjalankan visi amanat agung, kita berkuasa atas setiap kuasa-kuasa apapun. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Dalam bahasa lain saya mau berkata bahwa harusnya tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk memberitakan Injil, saudara. Kuasa otoritas apapun sudah dibuktikan oleh murid-murid, saudara. Kasih surat untuk suruh berhenti menyebut nama Yesus. Mereka cuma jawab begini, masa kami akan berhenti? Memang kami hanya mau tunduk kepada kamu dan tidak tunduk kepada Allah, saudara. Murid-murid tahu persis otoritas ini, saudara. Aturan apa yang bisa menghambat kita, saudara? Otoritas apa yang bisa menghambat kita? Bahkan saya mau bisa berkata bahwa halangan apa yang akan menghalangimu? Masalah apa yang akan menghalangimu, saudara? Gak ada lagi, saudara. Kita bisa identifikasi, gak ada lagi yang akan menghalangi kita. Dan bahkan misi global ini bukannya ditunjang oleh kekuasaan Yesus atas segalanya, tapi juga misi global ini ditunjang oleh penyertaan Yesus yang tak terhingga ini. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, saudara. Penyertaan Yesus yang dikatakan sampai akhir zaman, berarti ini tidak terhingga, tidak terbatas juga penyertaannya. Di mana kita akan tidak disertai Tuhan, saudara? Dalam keadaan apa kita tidak disertai Tuhan? Dalam ancaman-ancaman apa kita tidak disertai Tuhan? Kalau jaminan Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Sehingga selama ini sebetulnya kita hanya kena intimidasi iblis saja yang berkata bahwa engkau tidak disertai Tuhan. Tuhan tidak sayang dengan engkau. Engkau tidak ada Tuhan dalam hidupmu. Itu hanya intimidasi saja, saudara. Tapi kebenarannya adalah Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan selalu bersama-sama dengan saya. Hanya ada dua kan, mau percaya dan rasakan kuasa daripada penyertaan Tuhan, atau ragu yang walaupun alami juga penyertaan Tuhan, tapi ketakutan, saudara. Banyak orang Kristen jenis begini, saudara. Tetap mengalami penyertaan Tuhan juga. Tuhan luputkan juga, tapi ketakutan luar biasa. Khawatirnya luar biasa. Cemasnya luar biasa. Maka tidak salah orang-orang Kristen juga mengalami banyak sakit oleh karena keadaan-keadaan psikologi ini, saudara. Padahal Tuhan berkata bahwa jangan khawatir, jangan takut. Teguhkan, kuatkan hatimu, saudara. Jadi misi global ini ditunjang oleh hal-hal ini, saudara. Meneguhkan apa yang kita pelajari hari ini. Kenapa visi amanat agung ini dikatakan mulia? Karena ini bukan hanya tentang visi yang besar, karena kita menjadikan manusia-manusia unggul seperti Kristus, tapi ini visi yang luas, yang tidak bisa terhambat oleh apapun. Oleh background orang sekalipun, budaya apa sekalipun, saudara. Terpelajar sampai tingkat apapun, mungkin tidak terpelajar sampai di tingkat apapun. Mau anak-anak, mau orang tua, semua tercakup dalam visi global ini, saudara. Sehingga hari ini kita tidak mengotak-kotakkan lagi. Saya kalau bicara Yesus hanya kepada orang ini lagi. Saya cukup bicara Yesus kepada orang ini. Kalau yang lain jangan, saudara.
Hari ini kita bertobat saudara, kalau kita memilah-milah bicara Yesus hanya kepada orang-orang tertentu. Kita harus bicara Yesus kepada semua kaum, bahasa, kepada segala suku. Yang setuju dengan saya katakan amin. Gak usah pilih-pilih lagi. Oh karena saya orang Manado, saya bicara Yesus kepada orang Manado saja. Gak bisa saudara. Pernah satu saat bangsa Israel memiliki eksklusif seperti itu saudara. Murid-murid juga hampir sama. Tuhan harus pakai cara untuk menyerahkan mereka. Pakai masalah untuk supaya mereka keluar saudara. Dan saya percaya orang-orang yang bertahan dengan sukunya, dengan kotak yang pemikiran-pemikirannya, hari ini oleh kuasa Roh Kudus kita dipatahkan semua dalam nama Yesus. Sehingga pemikiran kita lebih luas, pandangan kita ke jiwa-jiwa akan lebih terbuka saudara. Kita mulai pilih-pilih. Kalau dia baik-baik, saya bisa bicara saudara. Tapi kalau dia kasar begini. Kalau kepada orang-orang baik-baik boleh, tapi kalau pada preman begini, tunggu dulu saudara. Justru preman-preman itu butuh Yesus tidak? Butuh? Kalau yang orang yang sayang dengan saya bicara Yesus. Tapi yang bikin saya rugi, itu bicara Yesus, tunggu dulu. Sebaliknya justru orang-orang yang benci dengan kita, mereka perlu Yesus. Katakan amin. Orang-orang gak suka dengan kita, justru mereka perlu Yesus, saudara. Saya kehabisan bahasa di sini untuk mau jelaskan lagi. Tapi paling tidak begini. Jangan batasi karya daripada visi amanat agung ini. Kita tidak punya kapasitas untuk membatasi. Karena Tuhan yang sudah membuka semua pintu. Tuhan yang sudah membuka semua jalan. Tuhan yang sudah membuka bagi setiap orang. Tuhan yang sudah membuka bagi setiap generasi. Kita hanya tinggal mempercayai dan menjalankan itu. Yang setuju katakan amin. Dan mari kita belajar bersama-sama saudara. Ketika kita sudah belajar tentang jangkauannya, sudah bicara tentang visi yang besar ini dan jangkauannya yang luas. Sudah pasti juga dalam jangkauan yang luas kita bisa belajar tentang ingin mentaati Injil, menjalankan Injil kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, saudara. Setiap kali ada kesempatan. Pernah gak saudara mengalami ini, saudara? Saya beberapa kali mengalami ini, saudara. Satu sisi, saya lagi harus cepat, saudara. Waktu saya tidak ada, saudara. Tapi saya berhadapan dengan orang yang saya tahu dia butuh Yesus, saudara. Wah, waktu saya ikuti yang waktu urgent yang saya harus pilih, saudara. Saya menyesal luar biasa, saudara. Karena apa saya berpikir begini, saya punya kesempatan untuk bicara tentang Yesus kepada dia tadi. Dan tidak tahu lagi kesempatan ini masih jadi atau tidak loh. Berapa banyak dari kita yang melalaikan atau melewatkan kesempatan-kesempatan. Kita berpikir nanti ada kesempatan lagi ketemu dengan dia. Dan saya berdoa Tuhan memberikan satu seperti rasa tidak enak. Rasa menyesal di hati kita. Seperti yang saya pernah alami saudara. Dia sudah utarakan sendiri kondisi dia saudara. Dan saya tahu dia perlu Yesus. Tapi ada satu hal yang urgent yang harus buat. Saya kadang bingung. Tuhan. Tetapi hari-hari ini memang kita perlu Roh Kudus untuk membimbing kita. Saya percaya bahwa mungkin dalam kesibukan-kesibukan apapun kita, Roh Kudus tetap akan tolong kita kalau kita belajar untuk taat kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Dan yang berikut saudara, mari kita belajar bersama-sama dalam waktu yang singkat ini, bagaimana kita bisa mengalami kemuliaan daripada amanat agung ini. Khususnya berkaitan dengan visi dan jangkauan ini saudara. Yang pertama, yang pasti kita harus menjadikan visi amanat agung ini atau jangkauan amanat agung ini harus menjadi visi kita. Dan bahkan kita harus hidup atau memperjuangkan visi itu dalam hidup kita.
Saya tidak sedang berkata bahwa engkau tidak boleh punya visi yang lain. Tapi selama engkau tidak menjadikan visi amanat agung ini sebagai visi utama dalam hidupmu, ini yang akhirnya terjadi. Kita akan melewatkan banyak momen, saudara. Kita akan bertemu dengan penyesalan demi penyesalan. Berapa banyak dari saudara yang menyesal karena apa? Saudara tidak sempat menyatakan tentang Yesus mungkin kepada seseorang yang engkau tahu dia sudah sekarat, dan akhirnya dia meninggal tanpa mendengar dari engkau. Mungkin dia dengar dari orang lain bisa, tapi kan waktu itu Tuhan sebetulnya mau pakai engkau untuk memberitakan tentang Yesus itu kepada orang ini, saudara. Tetapi karena visi amanat agung ini ada dalam mungkin urutan kesekian, akhirnya kita banyak melalaikan. Akhirnya kita banyak membuat visi ini tidak berjalan dalam hidup kita. Tetapi berita baiknya hari ini, kalau kita tahu amanat agung ini diberikan dalam setiap Injil, sampai di Kisah Para Rasul juga ada amanat agung ini. Berarti apa? Ini visi ini begitu penting, sehingga visi ini gak bisa digeser dengan visi-visi lainnya. Kalaupun ada visi-visi hidup yang lain, jangan sampai visi hidup yang lain membuat visi amanat agung ini menjadi turun, saudara, atau menjadi urutan yang paling bawah, saudara. Jadi visi amanat agung bagi murid-murid, inilah visi utama. Paulus seorang pengajar, tapi dia juga seorang tukang tenda. Tapi visi amanat agung, visinya yang paling utama, saudara. Dan akhirnya kita melihat bahwa kegerakan di jemaat mula-mula terjadi karena apa? Visi amanat agung jadi visi yang terutama, saudara. Saya tidak sedang berkata bahwa kita tidak bekerja. Kita harus bekerja. Karena justru itu menjadi alat Tuhan untuk kita bisa menjalankan amanat agung. Kerajaan Allah membutuhkan orang-orang dengan berbagai profesi. Saya tidak mungkin masuk dalam profesi saudara untuk menginjil teman-teman saudara. Enggak bisa. Karena itu adalah ring saudara. Kalau mereka bertemu dengan saya mungkin tidak nyambung, saudara. Tapi kalau saudara ketemu dengan orang-orang itu seprofesimu, engkau lebih efektif masuk kepada mereka, saudara. Kalau ada kesempatan mungkin saya bisa memberitakan Injil di instansi-instansi, bisa, saudara. Tetapi Tuhan lebih efektif memakai orang-orang yang ada di tempat itu, yang menjalankan visi Tuhan itu, saudara. Saya tidak punya waktu untuk mungkin menginjili semua keluargamu. Tapi engkau yang setiap hari ketemu, engkau punya kesempatan yang banyak, saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa visi amanat agung ini harus menjadi visi yang menjadi milikmu. Harus memiliki visi ini dan harus menjadi perjuangan dalam hidupmu juga, saudara. Di samping visi-visi yang lain. Saya melihat kalau orang punya visi, saudara. Orang punya visi, orang itu pasti bahagia. Kenapa, saudara? Orang tahu akhirnya, oh dia mau fokus di mana, saudara. Orang itu bahagia. Orang kalau punya visi, orang itu akan bisa fokus. Kalau saudara tidak menjadikan amanat agung ini sebagai visi, saya percaya bahwa saudara akan banyak melalaikannya. Tapi kalau saudara menjadikan ini sebagai suatu visi, pasti akan ada di mana saudara ingat untuk menjalankan ini dimanapun. Kalau Tuhan bawa, saya masih ingat kemanapun Tuhan bawa, saya ingat bahwa saya harus memberitakan Injil kepada beberapa orang yang ada di situ, saudara. Bahkan akhirnya saya punya komitmen, Tuhan, kalau saya ada dimanapun, ingatkan saya untuk saya harus memberitakan Injil kepada siapa saja yang saya temui di situ, saudara. Dan yang berikut, kalau saudara punya visi, bukan hanya saudara punya fokus, tapi ternyata saudara bisa mampu bertahan dan bahkan bisa menyelesaikan banyak-banyak masalah yang terjadi dalam hidupmu, saudara. Orang yang punya visi, saya lihat bahwa orang-orang ini ketika engkau, salah satu contoh lah, dengan visi amanat agung ini,
Murid-murid banyak kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Tapi mereka bisa lewati semuanya, saudara. Karena mereka bisa melihat bahwa visi amanat agung ini lebih besar daripada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga saya percaya bahwa pada satu sisi akan membuat kita melihat masalah-masalah yang lain lebih kecil, saudara. Saya tanya bagi kita semua, masalah memenangkan jiwa ini mudah atau susah? Mudah atau susah? Tergantung ya. Ada orang bilang mudah, saudara. Tetapi sebetulnya sulit, saudara. Dan kalau kita sudah terbiasa dengan kesulitan-kesulitan memenangkan jiwa, saya percaya ada banyak kesulitan-kesulitan yang lain kita bisa selesaikan. Katakan amin, saudara. Tapi bisa dibalik, bisa, saudara. Ada banyak saudara yang juga terbiasa menyelesaikan kesulitan-kesulitan. Tetapi ketika saudara berhadapan kesulitan-kesulitan dalam menginjil, bisa juga diterapkan, saudara. Dan yang berikut, mari kita lihat yang berikutnya, orang yang punya visi akan membuat puas hidupnya, saudara. Saya percaya visi amanat agung akan memberikan kepuasan tersendiri dalam hidup kita, saudara. Saat saudara menginjili orang dan orang itu bisa terima Yesus, bisa bertobat. Wah, kenapa kita puas, saudara? Saya tahu karena apa? Kita mengerti bahwa dalam isi hati Tuhan yang terdalam, Tuhan juga senang dengan apa yang kita buat, saudara. Makanya saya percaya kita akan mengalami satu kepuasan yang tersendiri di hati kita. Melihat orang-orang mengalami Tuhan, ada kepuasan tersendiri dalam hidup kita. Pasti, saudara. Jadi visi amanat agung harus menjadi visi kita. Harus menjadi visi yang kita juga perjuangkan dalam hidup kita. Dan yang kedua, baru kita belajar bahwa harus menghidupi dan menjalankan secara praktis visi amanat agung ini. Harus mulai jalankan, saudara. Kalau saudara berkata ini visimu, ya ini harus mulai dijalankan secara praktis. Dimulai dari kita adalah orang-orang yang harus sungguh-sungguh percaya dulu bahwa kita percaya bahwa Injil itu adalah Injil yang memerdekakan, Injil menyelamatkan, Injil yang mengubah kita. Dan terkhusus lagi kita adalah orang yang bukan hanya percaya, tapi kita adalah orang-orang yang sudah mengalami perubahan-perubahan Injil itu. Itu akan lebih meyakinkan kita, saudara, untuk memberitakan Injil secara praktis. Sehingga kita bisa mulai terapkan. Saya katakan tadi, kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Mulai kita tahu. Karena kita tahu bahwa orang-orang perlu Yesus dalam hidup mereka. Sama seperti kita perlu Yesus, pasti orang-orang juga perlu Yesus. Dan yang berikut, jadi kita adalah orang-orang yang secara praktis menjalankannya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, ini yang terakhir. Dari dalam bagaimana kita bisa menjalani kemuliaan visi amanat agung ini, harus miliki visi itu dulu. Dan yang kedua, harus menghidupi, menjalankan secara praktis visi amanat agung ini. Termasuk juga di dalam bagaimana memberitakan tentang Yesus secara sederhana, saudara. Memang ini perlu mungkin pelatihan-pelatihan yang kita melatih diri kita terus. Tetapi saya melihat bahwa ternyata sebetulnya membawa orang untuk datang kepada Yesus ada hal-hal sederhana, saudara. Kalau ketemu dengan orang-orang yang belum sama sekali mengenal Yesus, kita percaya bahwa yang kita bisa gunakan adalah izinkan mereka untuk mengalami pengampunan dalam darah Yesus, saudara. Semua orang butuh pengampunan dalam darah Yesus sebagai masalah yang terutama dalam hidupnya. Kalau sudah ketemu dengan orang-orang yang sudah pernah dengar Yesus, arahkan dia untuk sungguh-sungguh dengan Yesus, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, dalam mengarahkan harus dia percaya sungguh-sungguh, harus dia belajar, dia meneladani, dia senang beritakan tentang Yesus. Jadi sederhana itu sebetulnya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang-orang punya masalah, saudara. Saya tahu bahwa ini adalah kondisi-kondisi yang sangat-sangat tepat untuk kita membawa mereka untuk bisa datang kepada Yesus. Dan yang berikut, saudara, yang ketiga, saya katakan tadi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengalami kemuliaan daripada visi amanat agung ini. Alkitab berkata bahwa kita harus
bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Di dalam menjalankan amanat agung ini saudara, nggak bisa dengan kekuatan kita. Kita perlu penolong yaitu Roh Kudus. Tadi selama ibadah kita belajar tentang bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus. Kita harus pastikan kita ada Roh Kudus saudara. Menuntun kita, menolong kita, menyertai kita. Ini penting sekali saudara. Seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tapi bukan hanya kuasa kekuatan, tapi kamu menerima satu pribadi dalam hidupmu yang akan menolong engkau menjalankan amanat agung ini saudara. Dan yang berikut, yang keempat adalah, kalau saudara lihat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai yang ke-7, berdoa untuk terobosan tempat. Orang-orang, hati orang-orang perlu didoakan. Saya beberapa kali mengalami ini saudara. Sebelum kita ke suatu tempat, kita mulai doakan Tuhan terobosan terjadi di tempat ini. Kita punya kesempatan untuk membicarakan tentang Injil di situ. Dan ada hati orang-orang terbuka untuk mendengar Injil. Dan ada mata yang terbuka untuk melihat Yesus saudara. Doa itu sangat penting sekali saudara. Dan kita juga perlu berdoa, bukan hanya orang-orang hatinya terbuka, tapi kita perlu berdoa supaya Tuhan munculkan orang-orang yang adalah murid-murid Kristus yang memiliki visi amanat agung ini, saudara. Ini harus jadi doa utama kita sebagai orang-orang yang mau mengalami kemuliaan amanat agung ini. Bukannya berdoa buat sakit kita, bukannya berdoa untuk masalah kita, tapi doakan ada banyak orang yang akan menerima Yesus. Ada banyak tempat yang terbuka. Doakan juga ada banyak orang yang akan dimunculkan. Orang-orang yang akan menjadi pemurid-pemurid dimanapun, di setiap tempat saudara. Makanya Tuhan berkata tuayan banyak tetapi pengerja sedikit. Tapi Tuhan berkata mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan itu saudara. Saya berdoa Tuhan membangkitkan kita semua di tempat ini. Dan kita berdoa juga semakin banyak orang yang Tuhan bangkitkan. Semakin banyak pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan bangkitkan di sini. Semakin banyak jemaat yang Tuhan bangkitkan di sini. Dan semakin banyak gereja yang Tuhan bangkitkan untuk menjalankan visi ini. Amin saudara. Mari kita berdiri semua saudara.